video kali ini saya akan membuat tugas micro teaching, yaitu tentang 8 keterampilan dasar. Nah, ada dosen pengampu pada mata kuliah ini, yaitu Ibu Susilawati Andayani, SSI. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, siapa yang mau buat doa? Oke, pada Mia, Ibu persilakan. Sebelum kita mulai belajar pada hari ini, kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Karena Mihal mau membuat doa tanpa ditunjuk dan secara sukarela, Ibu akan memberikan reward. Terima kasih, Bu. Oke, adakah yang tidak hadir hari ini anak-anak? Hadir semua, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, coba ditengok kiri kanannya apakah ada sampah. Itu ya Mika, ada sampah. Oke, terus siap. Oke, kita mulai pembelajaran kita. Apakah ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu yang lalu anak-anak? Saya, Bu. Oke, materi kita apa minggu yang lalu Sarah? SPU. SPU. Ya, Sarah sangat betul, pada minggu lalu kita belajar tentang SPU. Kata Sarah menjawab dengan benar, Ibu akan memberikan reward. Terima kasih, Bu. Oke, nah pada minggu lalu kita udah belajar tentang SPU. Nah, apa itu SPU? Adakah yang masih ingat apa itu SPU? Saya, Bu. Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Aduh, Sarah terus ya. Oke, Sarah, saya persilakan. Jadi, Bu, SPU itu suatu susunan unsur kimia yang didata berdasarkan kenaikan dari si nilai tersebut. Yang Sarah jawab tadi itu benar, bahwa sistem periodik unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Nah, di sini Ibu juga menyajikan tabel sistem periodik. Nah, jika kalian lihat nih anak-anak, apa yang terlintas atau terbenak dalam pikiran kalian ketika melihat tabel sistem periodik ini? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oke, Catherine, yuk silahkan. Jadi Bu, kalau dalam satu golongan itu dari atas ke bawah dia jari-jarinya makin besar. Kemudian kalau dari kiri ke kanan dia elektronegativitasnya yang makin besar Bu. Oke, betul sekali. Dari atas ke bawah bagaimana tadi? Jari-jarinya makin besar. Besar. Dari kiri ke kanan? Elektronegativitasnya makin. Nah, pada sistem periodik ini juga golongan yang sama mempunyai elektron valensi yang sama. Nah, oke, karena Catherine sudah menjawab dengan benar, Ibu akan berikan reward. Oke. Nah, pada minggu lalu kita kan udah belajar tentang SPU, sistem periodik unsur. Nah, sistem periodik unsur ini akan berhubungan erat dengan materi kita pada hari ini, yaitu ikatan kimia. Yang dimana sifat unsur dalam sistem periodik unsur akan mempengaruhi ikatan kimianya. Nah, pada hari ini tujuan pembelajaran kita ada dua. Yang pertama, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran mengenai ikatan kimia, siswa dapat menjelaskan konsep dasar ikatan ion dan ikatan kovalen dengan benar dan menggunakan istilah yang benar. Kemudian tujuan yang kedua adalah melalui diskusi kelompok dan penyelesaian soal kontekstual, siswa mampu menganalisis perbedaan sifat dari ikatan ion dan ikatan kovalen dengan tepat sesuai dengan karakteristik masing-masing. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang ikatan kimia. Nanti pertama-tama Ibu akan menampilkan video tentang ikatan kimia. Lalu Ibu akan dibagi menjadi dua kelompok, yang dimana nanti pada saat menonton videonya dicatat hal-hal penting yang ada dalam video itu di catatannya. Kemudian nanti akan Ibu kasihkan LKPD yang akan diisi berdasarkan video-video tadi dan kemudian disesuaikan dengan literatur buku ataupun dari artikel-artikel. Jadi nanti menjawab LKPD-nya bisa dari catatan dari video itu ataupun mengeksplor dari buku ataupun jurnal ataupun artikel-artikel online. Setelah itu anak-anak Ibu akan presentasi. Jadi nanti ada 5 soal. Nah, kelompok 1 hanya menjawab soal 1, 2. Kemudian kelompok 2 menjawab soal 3 dan 4 begitu. Tapi boleh juga nanti pas kelompok 1 presentasi, kelompok 2 yang memberikan pertanyaan dan begitu juga sebaliknya. Setelah itu Ibu akan memberikan soal esai kepada anak Ibu yang dijawab nanti di dalam selembar kertas. Setelah itu, setelah kalian mengisi jawaban itu, kemudian kalian akan ditunjuk 1-2 orang untuk membuat kesimpulan tentang apa yang kita pelajari hari ini. Dan kemudian ada kuis yang dimana nanti berebut untuk menjawab. Nanti akan ada reward dari Ibu. Setelah itu, Ibu akan
Jadi garam larut dalam air, sedangkan minyak yang sama-sama cairan dengan air tidak larut dalam air. Nah, hal ini dipengaruhi oleh ikatan kimia yang terjadi antara garam dengan air dan minyak dengan air. Karena adanya ikatan kimia yang berbeda, maka yang satu larut, yang satu tidak larut. Nah, jadi ikatan kimia adalah gaya tarik menarik antara atom ataupun unsur yang membentuk molekul ataupun senyawa. Nah, senyawa ini dapat terbentuk menjadi ikatan yang dimana ada ikatan ion, ada ikatan kovalen, ada ikatan logam, tergantung dari sifat unsur yang berikatan. Nah, jadi ikatan yang terjadi itu akan bergantung dengan sifat unsur yang saling berikatan, seperti minyak tadi dan minyak dengan air, garam dengan air. Nah, itu dipengaruhi oleh unsur-unsur yang terkandung dalam itu untuk mempengaruhi ikatannya. Nah, ikatan kimia ini adalah dasar dari semua struktur materi di sekitar kita. Dengan memahami bagaimana atom saling berikatan, membantu kita menjelaskan sifat-sifat berbagai zat. Misalnya, garam dapur atau NaCl larut dalam air dan bisa
pasangan elektron bersama. Jadi contohnya adalah HCl ketika unsur H ditambahkan dengan unsur Cl. Selanjutnya akan diterangkan oleh Mas Eka. Jadi saya akan menjawab tanya dari nomor 4. Di mana tanya itu bandingkan sifat fisik dari senyawa ioni dan kovalen di dalam hal yaitu yang pertama ada aspek titik lelen dan titik didih. Jadi ikatan ion itu tinggi dan ikatan kovalen itu rendah. Lalu ada perawatan dari dalam air. Ikatan ion itu larut dan di dalam ikatan kovalen tidak larut. Dan yang terakhir daya hantar listrik, ikatan ionnya ada dan ikatan kovalennya tidak ada. Oke, karena kelompok 2 sudah menjawab dengan bagus dan benar, ayo kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Kemudian ibu akan memberikan reward untuk kelompok 2. Oke, selamat ya Yunika dan Sarah. Makasih ya Bu. Oke, silakan dulu anak-anak. Kakak duluan toh. Kita tadi kan sudah dengar pertanyaan nomor 3 tentang ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah pemakaian bersama elektron seperti yang dijelaskan oleh kelompok 2. Kemudian daya hantar listrik pada ikatan ionik akan menghantarkan arus listrik, sedangkan pada ikatan kovalen tidak menghantarkan arus listrik. Kemudian apa tadi? Nah, titik lele di mana titik ionik ada, sedangkan kovalen tidak ada. Oke. Kemudian ibu ingin mendengarkan pertanyaan dari kelompok 1 kepada kelompok 2. Kelompok 1 ibu persilahkan. Baik, saya bertanya, berdasarkan hasil diskusi kalian, buatlah kesimpulan mengenai perbedaan ikatan ion dan ikatan kovalen. Oke, bagaimana kelompok 2? Apakah bisa langsung dijawab? Bisa, Bu. Oke, kelompok 2 ibu silakan. Baiklah, nanti saya akan menjawab tanya dari kelompok 1. Ada kesimpulan yang dapat kami tarik, yaitu ikatan ion dan ikatan kovalen, di mana ikatan ion itu ikatan yang terjadi akibat perpindahan elektron, dan ikatan kovalen terjadi akibat pemakaian pelaksanaan elektron secara bersamaan. Ya, betul sekali ya apa yang disampaikan oleh kelompok 2. Ikatan ion tadi apa? Ikatan yang serah terima elektron, sedangkan ikatan kovalen adalah pemakaian bersama elektron. Oke. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Anak-anak tadi kan sudah mengetahui apa itu ikatan ion dan ikatan kovalen. Bahwasanya ikatan ion adalah serah terima elektron, sedangkan ikatan kovalen adalah pemakaian bersama elektron. Kemudian perbedaan dari sifat ikatan ion dan sifat ikatan kovalen. Nah, secara titik didih ataupun titik lele, umumnya ikatan mempunyai titik lele dan titik didih yang lebih tinggi daripada ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen akan mempunyai titik didih dan titik lele yang lebih rendah dari ikatan ion. Kemudian daya hantar listrik, seperti kita ketahui kan, ikatan ion dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan ikatan kovalen tidak dapat menghantarkan arus listrik. Kemudian kelaratan dalam air. Nah, kalau ikatan ionik itu larut dalam air, yang dimana dapat memisahkan ion-ion melalui interaksi elektrostati. Nah, sedangkan ikatan kovalen ini tergantung kepada ikatan kovalennya, seperti ikatan kovalen polar ataupun ikatan kovalen non polar. Jadi ikatan kovalen polar itu akan larut, kemudian ikatan non polar akan tidak larut. Kita masuk ke soal esai yang ibu katakan di awal. Nah, di sini ada 3 soal esai, di mana ibu langsung aja jawab, tidak usah mengisi pertanyaannya, langsung aja jawabannya. Oke, semua ready? Sudah buat namanya? Ready? Pertanyaan pertama, mengapa garam NaCl digunakan untuk mengawetkan makanan sedangkan gula tidak efektif untuk semua jenis pengawetan? Oke, siap kan? Ya. Ih, Devika keren kali ya, siap. Bagaimana yang lain udah siap? Sudah, Bu. Oke, lanjut nomor 2. Coba cari tahu mana yang lebih mudah larut dalam air, lilin atau garam meja. Dan jelaskan alasannya berdasarkan jenis ikatannya. Gimana, udah? Sudah. Oke, soal terakhir, sebutkan 3 jenis ikatan ion dan 3 jenis ikatan kovalen yang sering kita jumpai dalam kehidupan